Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with Anjani Utami, channel ngevlognya TKW sharing dan tips. Ya, yang baru saja menemukan channel saya ini, yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar kalian dapat mendapatkan informasi dan tips penting lainnya, khususnya yang berkaitan dengan isu buruh migran Indonesia. Stay tune. Ya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyatakan bahwa setiap negara mengambil kebijakan masing-masing dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Ini tidak terkecuali kebijakan untuk menutup sementara dari masuknya pekerja migran Indonesia. Ya, namun demikian, kata Bu Ida, Kemenaker terus mengadakan komunikasi, penjajakan, dan kerjasama untuk dapat membuka peluang penempatan, dan tentu saja komunikasi ini dilakukan dengan melibatkan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta koordinasi dengan lintas kementerian atau lembaga. Menurutnya juga bahwa pemerintah saat ini tengah fokus berupaya agar lokasi favorit tujuan penempatan itu bisa dibuka lagi. Ini dicontohkan bagaimana dibukanya penempatan PMI ke Hong Kong kembali per 30 Agustus kemarin ya, dan ini diperoleh setelah melalui rangkaian negosiasi oleh perwakilan RI dan koordinasi lintas kementerian atau lembaga terkait penyiapan mekanisme teknisnya untuk pemenuhan persyaratan yang diminta oleh pemerintah Hong Kong. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan Taiwan sendiri? Ya, kalau misalnya kita menilik apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ida tadi, ini memberi sinyal positif juga ke kita, harapan bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Ini jika kita melihat bahwa tendensi daripada penurunan kasus COVID-19 di tanah air itu siklusnya terus menurun, ya, grafiknya terus menurun. Tetapi perlu kita ingat bahwa permintaan dari pemerintah Taiwan sendiri, mereka memberikan standar bahwa setidaknya jika Indonesia itu pertumbuhan kasusnya di bawah 5.000 baru mereka bisa membuka kerannya lagi. Ya, jadi tidak ada kepastian tapi masih bisa dipertimbangkan. Nah, sekarang kita juga harus melihat dengan kondisi Taiwan sendiri, ya, karena per 7 September kemarin itu kita memperoleh informasi baru, khususnya dengan ditemukannya kasus baru di distrik Banqiao di Xin Taipei sana ya. Jadi ada kasus baru yang ini terkait dengan varian Delta sudah terdeteksi, itu ditemukan di klaster taman kanak-kanak. Jadi ada beberapa siswa yang itu terindikasi terkena, kemudian mereka pulang ke rumah menularkan virus ini ke anggota keluarga. Nah, kemarin kemudian sesuai dengan instruksi dari pemerintah itu langsung dilakukan tracking dan diketahui ada beberapa yang positif, dan 2 apartemen itu semuanya sudah di isoman ya, jadi mereka dilakukan PCR ulang selama 2 kali. Nah, kelanjutannya seperti apa ini, karena sekali lagi bahwa kasus ini bukan kasus yang sederhana ya. Kita tahu sendiri bahwa bagaimana penanganan Taiwan itu terhadap perkembangan kasus COVID-19 ini, bagaimana publik Taiwan meresponnya, dan ini yang patut menjadi perhatian kita semua bahwa selama COVID ini masih berlangsung, baik di Taiwan sebagai negara tujuan, negara penerima, maupun di Indonesia sendiri sebagai negara pengirim pekerja migran Indonesianya, jika kedua-duanya masih belum kondusif, saya rasa kans untuk dibukanya
keran masuk bagi penempatan buruh migran Indonesia di Taiwan itu masih sinyalnya masih kecil ya. Jadi kedua negara harus masing-masing kondusif dulu, dalam arti bahwa peluang untuk untuk tertular dari COVID-19 ini itu harus bisa diminimalisir, karena bagaimanapun pabrik di Taiwan di sini itu mereka sangat-sangat antisipatif, jadi mereka sangat takut sekali tertular. Itu kenapa kemudian pengiriman buruh migran Indonesia ditutup hingga saat ini. Kita tetap ya, sebagai salah satu buruh migran Indonesia yang berada di Taiwan, tidak lupa saya ingin mengapresiasi kepada Menaker. Terima kasih Bu Ida, terima kasih Kemenaker atas supportnya kepada kita, dan semoga saja apa yang menjadi harapan dan doa daripada CPMI Taiwan, Hong Kong, dan manapun yang ingin segera pergi ke luar negeri segera terrealisasikan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.